Dengan suaramu, bisikanmu, Kau bekerja dengan kuasamu. Rahmat-Mu mengubahkan kisah hidupku. Sungguh ajaib, Kau menguatkanku, Roh-Mu menghidupkanku. Dengar pujianku, inilah hidupku. Kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Ku pastikan ku taati setiap kata-Mu, tumpuanku. Keruntuhanku Kau ubah jadi hebat. Aku berserah, selaraskanku, murnikan demi pujian untuk-Mu selamanya. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Kau mati untuk kami. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Kau mati untuk kami. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Yesus, Kau beri hidup-Mu. Tiada kata selain. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya, hanya Kau Tuhan. Inilah hidupku, kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Bekerjalah, pakai aku selamanya,
Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Beberapa hari lagi kita akan merayakan perayaan Hari Natal. Marilah kita sama-sama menyambut Natal pada tahun ini dengan penuh hati yang bersukacita, dengan ucapan syukur. Dan di atas semua apa yang terjadi di sepanjang tahun ini, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Dia Yesus yang telah lahir bagi kita umat manusia. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Engkaulah karya terbesar di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk bahan doa yang dikhaskan untuk hari ini. Bapa Surgawi, Engkau memilih perawan Maria penuh rahmat menjadi ibu kepada Tuhan dan penyelamat kami.
Penuhi kami dengan anugerah-Mu, supaya dalam semua perkara kami menerima kehendak-Mu yang kudus dan bersama Dia bersyukur dalam keselamatan-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Galatia pasal 3 ayat 14 hingga 18. Galatia pasal 3 ayat 14 hingga 18. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius dalam bab yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sama-sama kita, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Di bawah tajuk Silsilah Yesus Kristus. Ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Esai. Esai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabim. Rehabim memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manesya. Manesya memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Siltiel. Siltiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita meneruskan siri pembelajaran kita. Apakah engkau tahu mengapa
Yesus lahir. Nah, pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan Yesus harus lahir untuk menyediakan benih Abraham yang dijanjikan. Nah, saya suka episode Mr. Bean. Siapa di sini suka cerita Mr. Bean? Namun yang paling saya suka dalam cerita Mr. Bean ialah bahagian Mr. Bean diperkenalkan. Nah, saya juga berpikir alangkah bagusnya jika kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia juga cara yang sama seperti Mr. Bean punya cara. Daripada saya terpaksa menjelaskan bagaimana mungkin Yesus lahir melalui anak darah Maria. Matius pasal 1 ayat 18 berkata kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat ini bukan senang untuk dijelaskan. Sangat susah untuk menjelaskan perkara ini kepada orang secara logik. Seringkali kita akan melompat kepada kesimpulan untuk mempercepatkan penjelasan kita. Namun, kita lupa, kita tertinggal dua perkara penting dalam penjelasan mengapa Yesus harus lahir melalui perawan Maria. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan, sekali lagi ingin mengingatkan kita, mengulangi semula 4 poin yang sudah kita pelajari bersama. Pertama, Yesus membawa terang yang menerangi setiap orang. Yang kedua, Yesus adalah penyelamat berkuasa. Ketiga, Yesus adalah penebus kita. Dan keempat, Yesus menjadi korban yang sempurna. Jadi hari ini kita akan mempelajari 2 poin lagi. Yaitu yang pertama, dia adalah penggenap nubuatan Allah untuk umat manusia. Nah, penulisan Injil Matius adalah dikhususkan untuk orang-orang Yahudi bagi meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, sebelum kita menjelaskan pada di mana perkataan Mesias wujud dalam ayat ini, kita lihat dulu penggenapan kepada nubuatan orang-orang Yahudi dalam beberapa ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Matius 1, 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ayat ini adalah datang daripada Yesaya 7 pasal 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Matius pasal 1 menggenapi Yesaya 7 ayat 14. Yang kedua, kalau kita lihat Matius 2, 4 hingga 6. Apabila maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan daripada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang menentah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Di manakah ayat ini ditulis? Di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Anda boleh baca sendiri. Mika 5 ayat 1. Yang ketiga,
Matius 2, 14 hingga 15. Maka Yusuf membangunlah diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Dan ayat ini adalah nubuatan daripada Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Yang keempat, Matius 2 ayat 17 hingga 18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ini nubuatan daripada Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Yang kelima, Matius 2 ayat 23. Setiba di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dan perbandingan ini diambil dari Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, dengan 5 ayat ini, jika Yesus hanya orang biasa seperti kita, tidak mungkin melalui Yesus pengenapan firman Tuhan akan berlaku. Dengan beberapa ayat-ayat permulaan ini memberi keyakinan kepada kita tentang diri Yesus Kristus. Nah, bukan itu saja ya. Bukan saja melalui pengenapan firman Tuhan. Tetapi Yesus diperkenalkan menggunakan salasila keturunan. Salasila ini sangat penting dalam budaya orang-orang Yahudi. Saya pikir dalam budaya kita juga salasila itu sangat penting. Ya, kita akan coba mencari saudara mara kita, hubung kait kita di antara satu sama lain di sesuatu tempat. Maka Matius dengan bijak memulakan kitab Injilnya dengan salasila keturunan Yesus untuk mengistiharkan bahwa Yesus adalah Mesias. Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud yang sah. Nah, dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Yusuf dan Maria atas ketaatan mereka dengan perintah malaikat. Manakala istilah Kristus berarti yang diurapi. Dan orang-orang Yahudi memahami istilah Kristus sebagai Mesias. Jadi Yesus adalah keturunan Raja Daud yang sah dengan tuntutan sah takhta Israel dan juru selamat Israel yang sudah lama ditunggu-tunggu. Nah, pada 2000 tahun lalu kelahiran Yesus ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Dan hari ini kita menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua sebagai hakim. Nah, Matius menyebut Abraham dan Daud adalah penting karena ia mewakili 2 perjanjian besar Tuhan dengan bangsa Israel. Yang pertama, perjanjian Tuhan dengan Raja Daud yang agung yang dibuat melalui nubuatan Nabi Nathan adalah bahwa garis keturunan Daud akan memerintah Israel selama-lamanya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16 berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Matius akan menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan tertinggi daripada janji
perjanjian itu kepada Daud. Yang kedua, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Anda boleh lihat dalam Kejadian pasal 12, 1 hingga 3 atau 22 ayat 18. Menyatakan Israel sebagai umat pilihannya dengan janji untuk memberkati mereka dengan banyak. Tuhan juga memberitahu Abraham bahwa seluruh dunia akan diberkati melalui keturunannya. Dan janji itu ditunaikan di dalam Kristus. Yang membawa kita kepada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, dialah benih Israel rohani yang dijanjikan. Nah, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui benihnya atau keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, melalui iman kepada Allah dan namanya, orang-orang dari segala bangsa memiliki akses kepada belas kasih, pengampunan, dan pendamaian dengan Allah Bapa. Yang terbaik sekali bahwa Allah tidak pernah berat sebelah. Semua sama di matanya. Seperti mana Petrus berkata, sesungguhnya aku tidak mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, penjelasan Rasul Paulus juga sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita. Sudah cukup terang supaya kita dapat memahaminya. Mari kita lihat Galatia 3, 28 hingga 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua orang adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat ini jelas. Tidak payah penerangan tangan dalam. Semua orang satu dalam Kristus sekiranya kita milik Kristus. Dan oleh karena kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Jadi kata kunci dalam ayat ini adalah pewaris. Melalui Kristus, orang-orang percaya telah menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 14 dan 17, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oleh itu, Yesus harus lahir untuk menggenapi rancangan Allah Bapa ini. Dalam Galatia 3 ayat 14 menulis bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain seperti kita, bangsa masyarakat orang Sabah, orang Sarawak, orang Malaysia, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Jadi Yesus Kristus yang cukup tepat adalah keturunan Abraham secara biologi. Kalau kita lihat Matius, sekali lagi ayat Matius 1 ayat 1 hingga dan 17, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah benih Abraham melalui Allah. Semua bangsa melalui Yesus, semua bangsa di dunia akan diberkati. Jadi inilah berita baik yang telah kita terima, telah kita dengar,
telah kita pelajari dan telah kita lihat. Yesus tidak lahir secara kebetulan. Tidak juga lahir secara sengaja. Tetapi Yesus lahir ada tujuan, ada rencana hebat untuk umat manusia. Walaupun penjelasan Yesus lahir melalui perawan Maria amat sukar dijelaskan secara logik, tetapi Tuhan menyediakan penerangan yang mudah kita fahami tentang dirinya sebagai Mesias. Yang terbaik adalah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mesias adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan hanya melalui Yesus sahaja, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudari dikasih Tuhan, adakah message ini menghiburkan Anda? Dengan 2 poin ini, dia adalah pengenap nubuatan Allah untuk umat manusia, dan dia adalah benih Israel rohani yang dijanjikan. Dengan 2 poin ini memberikan keyakinan kepada kita tentang diri Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya akan diperjelaskan di dalam khotbah 27 Desember ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dunia hari ini sedang bergumul memikirkan bagaimana penjelasan Yesus lahir melalui perawan Maria. Tetapi Engkau juga menyediakan cara yang lain untuk menjelaskan tentang Yesus melalui benih Abraham, keturunan Abraham dan Daud. Bapa, kami bersyukur karena dialah pengenap nubuatan Allah untuk umat manusia. Segala tulisan yang ditulis pada perjanjian lama digenapi pada zaman perjanjian baru. Itu memberikan kami keyakinan tentang pribadi Yesus yang luar biasa ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena dialah benih Israel rohani yang dijanjikan. Melalui Yesus Kristus, kami menjadi pewaris-pewaris Allah. Menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah dengan Abraham. Melalui Kejadian pasal 22 ayat 18. Bahwa setiap bangsa di bumi ini akan menerima berkat. Terima kasih Tuhan, sementara kami di dalam pandemik COVID-19 ini, kami masih berpegang kepada kenyataan kebenaran ini. Supaya kami tidak gentar dan tidak risau akan kedudukan kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Melalui Yesus Kristus, kami adalah umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam damai dalam kasih Kristus. Pengumuman kali ini sangat berbeza karena kita rakam pada waktu malam sekarang pukul 10.40 malam. Dan rakaman ini akan memberikan kita beberapa pengumuman yang penting, yaitu pada 24 Desember jam 8 malam kita akan merayakan perayaan pra-Natal. Ya, jadi ada banyak acara telah disediakan. Jadi saya mohon Anda mendapatkan link atau pautan dalam Facebook maupun YouTube untuk perayaan pra-Christmas. Yang kedua ialah kebaktian perjamuan kudus 25 Desember, Inggris dan bahasa Cina pukul 8 pagi, manakala untuk bahasa Malaysia jam 11 pagi. Jadi kebaktian itu adalah perjamuan kudus. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan untuk menghubungi pusat sumber atau menghubungi Puan Fidelia dalam nomor yang tertera ini, yaitu untuk menempah elemen roti dan air anggur. Oke, jadi saya mendorong Anda semua untuk bersama-sama dimanapun Anda berada, baik Anda berada di kampung Anda, marilah bersama-sama mengikuti kebaktian perjamuan kudus hari Christmas.
Dan ada satu berita juga yang saya ingin maklumkan kepada kita semua, bahwa pejabat gereja akan ditutup mulai 24 Desember, 25 Desember, 26 Desember, dan 27 Desember. Jadi sekiranya Anda memerlukan sebarang pelayanan, sila hubungi padri Anda. Oke? Dan ada satu berita baik yang saya ingin umumkan. Anda dapat lihat di sini perhiasan COGS Christmas COVID-19. Jadi ada berita baik ini di mana pada 20 hari bulan sehingga 23 Desember kita akan membuka ruangan ini untuk jemaah ataupun kawan-kawan Anda untuk mengambil gambar sebagai kenangan Christmas COVID-19 ini. Jadi ia bermula pada pukul 7 malam sehingga pukul 10 malam 20 Desember hingga 23 Desember. Dan Anda perlu cek di semak suhu, scan MySejahtera, dan sila gunakan pelitup muka. Namun apabila Anda mengambil gambar, Anda boleh buka pelitup muka Anda supaya Anda dapat menangkap memori indah dengan dekorasi yang telah diadakan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua staf Good Shepherd yang telah menyiapkan perhiasan yang indah ini. Terima kasih untuk mereka, dan kita menghalukan Anda untuk datang mengambil gambar di tempat ini pada 20 hingga 23 Desember mulai 7 malam sehingga 10 malam. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes pasal 9 ayat 5 berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Maka Yesus datang untuk membawa terang, dan terang itu menerangi setiap orang. Tuhan memberkati Anda. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Semua. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus,
dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam sejahtera. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita memberikan salam di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Kita akan masuk dalam perayaan perjamuan suci. Saya minta ketua keluarga untuk membuka kain putih atau tisu yang Anda gunakan untuk menutup elemen. Jadi sediakan elemen Anda. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit, dan melalui Dia, Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang, dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini
sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk melayani keluarga Anda dengan tubuh dan darah Yesus. Dipersilakan. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk menutup semula peralatan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.